Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang menjelang sore ini kita bisa sama-sama bertemu di media Zoom, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bocor Pak Yasin? Ya, udah. Di media Zoom, jadi kita sama-sama bisa kembali setelah kemarin kita sama-sama mengikuti kelas atau webinar dengan tema sagu-sabu. Hari ini kita akan mengikuti webinar dengan tema KTI. Sebelum saya akan memulai ini, sebelum saya buka, saya akan meminta Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom ini untuk ikut sama-sama melakukan digital movement, yaitu membagikan link YouTube kita, link YouTube kegiatan kita yang akan saya share di grup WA kita ya. Sebentar saya share Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke. Saya share. Ya, sudah saya share. Mohon bantuannya Bapak Ibu untuk membagikan link tersebut ke seluruh medsos yang Bapak Ibu miliki, agar semakin banyak dari teman-teman kita, para guru, para penulis, ataupun siapa saja yang berniat untuk menjadi penulis bisa untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan baca basmalah. Semoga dengan bacaan tersebut kegiatan kita ini lancar hingga sore nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mohon diperhatikan bahwa selama kegiatan webinar ini Bapak Ibu akan kami mute, ya, sudah di mute tadi. Jadi Bapak Ibu kalau nanti bertanya bisa melalui chat, baik di Zoom ataupun di link YouTube yang ada, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti Bu Isti akan memaparkan materinya. Juga nanti ada teman dari salah satu alumni penulis kelas KTI Media Guru atau mengubah KTI menjadi buku yang akan ikut bersama kita untuk menceritakan proses penulisan bukunya. Ya. Apa sebenarnya mengubah KTI menjadi buku itu? Mungkin ada yang sudah ikut kelasnya, ada yang belum, dan sebagainya. Bapak Ibu akan menerima pemaparan dari Bu Isti secara lengkap. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk link absensi, ya, link absensi nanti akan dibagikan, ya. Bapak Ibu silakan pantau terus di grup chat, baik di Zoom atau di YouTube. Nanti silakan isi daftar hadirnya, nama lengkap dan instansinya dari mana, ya, dan akan otomatis terkirim setelah Bapak Ibu isi dan berhasil, akan otomatis terkirim ke email Bapak Ibu sekalian yang diisikan. Makanya hati-hati ketika mengisi alamat email, ya. Dan nanti link untuk absensi tersebut akan ditutup pukul 19.00, ya, waktu Indonesia bagian Barat, ya.
Jadi Bapak Ibu silakan dipantau terus di grup chat kita. Oke, Bu Isti sudah siap? Siap, monggo. Bu Isti, udah Halo, ya? siap. Siap ya, oke. Ya, saya persilakan Bu Isti untuk memaparkan materinya. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua dipertemukan kembali sore hari ini bagi yang sudah bertemu dengan saya, sudah pernah belajar bersama dengan saya, dan salam kenal buat Bapak Ibu yang baru bergabung ya, karena mungkin masih ada yang belum pernah mengikuti kelas-kelas media guru. Nah, jadi salam kenal dengan media guru, salam kenal dengan saya. Alhamdulillah Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan dan keinginan untuk terus meningkatkan pengetahuan dan ilmu kita untuk terus bisa bermanfaat bagi orang lain. Bu Wayan sampai ke nanti ya ke liang lahat ya Bapak Ibu ya. Semoga kita mendapatkan ilmu manfaat yang bisa kita bagikan kepada sesama dan menjadi ilmu yang akan terus berguna bagi anak cucu kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kegiatan webinar kita kali ini acaranya luar biasa keren ya Bapak Ibu ya, karena ini adalah tahun kedua Media Guru berperan serta dalam pameran buku internasional ini Bapak Ibu, sebuah kegiatan tahunan yang diadakan oleh IKP ya. Tahun kemarin itu juga Media Guru sudah pernah mengikutinya, ketemuan langsung gitu ya Bapak Ibu. Nah ini karena COVID, webinarnya diadakan, seminarnya diadakan secara online. Tapi Bapak Ibu ada keuntungannya nih, kita bisa sampai 6 kali nih kegiatan. Bapak Ibu, paling tidak nanti kita akan membocorkan beberapa apa sih kegiatan-kegiatan yang ada di Media Guru. Nah, saya kebagian untuk mengubah KTI menjadi buku Bapak dan Ibu. Jadi saya yakin di sini Bapak Ibu sudah ada yang sudah pernah menerbitkannya, sudah berhasil, tapi ada yang mundur pelan-pelan, nanti kita lihat. Kenapa mundur pelan-pelan? Bapak Ibu lihat di sini ada banyak sekali cover yang saya tampilkan. Itu kalau semasa COVID ini Bapak Ibu sebenarnya Media Guru sudah ada 6 angkatan. Masing-masing angkatan itu rata-rata ya sekitar 70 sampai ada yang 100 orang ya. Jadi kalau di rata-rata itu sudah sekitar untuk yang masa COVID saja ya bisa lebih dari 350 itu. Kalau separuh saja yang sudah menerbitkan bukunya di Media Guru. Sebuah capaian yang luar biasa tentunya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang belum pernah ikut kelas Media Guru, belum kenal Media Guru, belum pernah punya karya buku, wah ini menulis buku itu sesuatu yang sulit gitu ya. Apalagi kalau wah prosesnya lama, sulit, seperti apa gitu. Bersama Media Guru, sesuatu yang kelihatannya sulit, sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin Bapak Ibu wujudkan menjadi mungkin. Ya, nanti kita akan bicara lebih banyak. Sekarang saya akan lanjutkan Bapak dan Ibu. Kita akan kuis dulu. Mas Yasin, saya sekarang suka pakai kuis Mas Yasin. Mas Yasin tolong itunya di share Mas Yasin ya. Di share di apa itu? Itu tadi. Apa tadi? Ini saya ngecilkannya gimana? Saya stop share dulu aja dulu. Iya, sebentar. Saya stop share dulu. Ini kita mau pakai yang tadi Mentimeter Bapak Ibu, kita akan main kuis gitu. Sekarang saya karena ini ya Bapak Ibu ya. Namanya orang menuntut ilmu itu harus diterapkan. Setelah selesai pelatihan guru penggerak untuk yang fasilitator itu Bapak Ibu, saya suka sekali menggunakan kuis-kuis, game-game aplikasi. Bapak Ibu silakan menggunakan Mentimeter di situ, ada Mentimeter, diklik alamatnya di situ, atau Bapak Ibu bisa langsung ke mentimeter.com ya, mentimeter.com. Kemudian nanti ada kodenya 1595584. Bisa Bapak Ibu? Yuk, Bapak Ibu silakan kita belajar ya pakai Mentimeter.
Itu ada pertanyaan yang harus Bapak dan Ibu isi ya. Di situ Bapak Ibu ya. Oke. Nah, silakan, ada 2 pertanyaan yang harus Bapak dan Ibu isi. Bu Isti bisa di-share untuk kodenya tadi. Kodenya tadi sebentar. Kodenya adalah 1595. Mungkin ditulis di chat juga Pak Yasin, tolong ya. 1595 584. Ya. Teman-teman bukanya di mentimeter.com ya. Tuh sudah di-share sama Pak Rahmadi 15955584. Ya. Ya. Kita akan mencoba melihatnya hasilnya ya Bapak Ibu ya. Kita ikuti. Oke. Ini luar biasa. Sudah penuh kelasnya di Zoom, langsung penuh. 300 orang. Keren. Ji itu gimana di Pak Irwanto sudah masuk kah? Irwanto ya, sudah. Ya sudah, ada. Alhamdulillah ada Pak Irwanto masuk ya. Sudah bisa diisi ya Bapak Ibu ya? Pak Yasin bisa diisi nggak itu? Sebentar, saya belum buka. Takutnya belum bisa diisi. Meter. Sambil dicek teman-teman mungkin bisa memberikan kode. Tidak bisa? Oke, saya kirim ulang Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu. Apakah tidak bisa kalau tidak bisa berarti ada yang salah dengan saya ini? Itu ada kodenya sudah ada. Oh, kodenya 21 saya ganti nih, Pak. 2179. Coba ganti ini. 2179 532. Coba. Bisa nggak? 532. Oke. 2179 532. Kalau tidak bisa berarti kita ganti 21. Bisa Bun, itu bisa itu. Ya, oke, bisa. Oke, silakan diisi Bapak Ibu. Udah masuk. Yo, kita lihat nanti Bapak Ibu ternyata jawabannya buat apa ini. Wah, luar biasa ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu isinya di multimeter.com ya. Ya, mentimeter.com. Sorry. Mentimeter.com. Mentimeter. Kita fokus di pertanyaan pertama dulu Bapak Ibu. Kita lihat sampai berapa. Ini kan pesertanya 300 tadi ya? Paling enggak nih. 300 di dalam sini. Iya, luar biasa ini. Ini jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat sebenarnya kita titik tekannya di mana ini ya. Ya, agak bisa ya. Luar biasa kan Bapak Ibu. Ya. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan ini kalau mau share tentang Mentimeter boleh. Saya juga baru bisa dan baru menggunakan ini. Keren banget. Jangan ke pertanyaan kedua dulu ya Bapak Ibu, masih fokus di sini dulu. Tiga 35 orang masih. Nih, kita tunggu paling nggak 100 orang ya Mas Yasin ya. Mas 100 orang itu mewakili lah minimal. Ini banyak banget ini. Ada yang kecil. Yang kecil-kecil itu apa ya? Untuk persiapan hadiah buat besan ada nggak ya?
Warisan. Ini oke Bapak Ibu. Sambil ngisi saya akan membaca ini Bapak Ibu, rata-rata memang ada dikenaikan pangkat, angka kredit, kemudian pengembangan diri, jurnal. Ini masih fokusnya ada di dikenaikan pangkat Bapak dan Ibu ya. Bu Isti bisa di share screen itu tampilannya? Belum ya, belum saya tampilkan. Belum ya. Oke. Belum. Saya kira sudah diinikan sebentar. Oke, saya tampilkan dulu. Nah, itu Bapak Ibu, kita lihat ya, ternyata perolehan kita itu ya jawaban Bapak Ibu ini sudah 61 orang, tapi saya yakin ini buletnya nanti itu jawaban Bapak dan Ibu itu akan ada di kenaikan pangkat, pengembangan diri, kemudian naik pangkat sama ya, angka kredit, ya. Kemudian publikasi ilmiah. Saya akan coba melihat bahwa ternyata Bapak dan Ibu ya, itu fokus kita ketika menulis KTI itu ada di tujuan untuk profesi saja, profesi kita sebagai guru, sebagai pengawas, sebagai kepala sekolah, atau Bapak Ibu yang widya iswara mungkin juga menggunakannya untuk kenaikan pangkat juga gitu ya. Mungkin juga di sini ada Bapak Ibu dosen gitu ya. Nah, oke, Mas Yasin, kita ini ya Bapak Ibu ya, meskipun belum selesai, Bapak Ibu nanti bisa sambil ngisi, nggak apa-apa kalau masih mau lanjutkan. Tapi kita lanjutkan dulu dengan pertanyaan yang kedua, Pak dan Ibu. Silakan dengan pertanyaan yang kedua, Bapak dan Ibu. Silakan dilanjut ke pertanyaan yang kedua. Iya, silakan pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu. Dalam bentuk apa? Ya, Anda mempublikasikan hasil penelitian. Ini sudah mulai ada jurnal, artikel, PTK gitu. Blog, buku, artikel, modul, laporan berarti masih bisa sama dengan di PTK, dengan di jurnal ya, di PTK ya, sama dengan PTK. Ada yang best practice, ada yang ditulis di majalah. Nih, alhamdulillah ya media guru sekarang punya majalah literasi Bapak Ibu. Itu juga sesuatu yang media yang akan sangat bermanfaat buat Bapak dan Ibu untuk bisa menulis gitu. Kalau Bapak Ibu mungkin kirim di koran atau majalah lain tidak ada pendampingan, tidak ada pelatihan. Kalau di media guru ada kesempatan untuk berlatih ini. Nah, ini 69 orang rata menulisnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, modul, PTS, PTK, buku alhamdulillah buku udah muncul ya, karena banyak teman di sini yang memang sudah mengikuti kelas mengubah KTI jadi buku. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Sampai 100 orang ya, nanti setelah 100 orang kita tutup. Nah, kita akan mencoba melihat benar nggak ini kacamata kita selama ini. Apakah cuma isu, apakah cuma dugaan saya bahwa teman-teman itu menulis KTI-nya hanya sampai di KTI gitu ya. Oke, sampai 100. Ini seru ya Bapak Ibu. Oh, ternyata temannya banyak nih. PTK, jurnal ilmiah, best practice. Oh, ada yang seminar di MGMP. Ada yang ditampilkan di media sosial. Ada yang untuk skripsi. Kemudian best practice banyak ya, best practice dalam jurnal, dikirim ke media massa. Belum pernah membuat, ada yang belum pernah membuat PTK. Bapak Ibu media guru juga punya kelas PTK ya, ketika dengan PTS, nanti dibimbing oleh Ibu Dr. Ari Puji Astuti, beliau seorang widya iswara di PM4TK PKN IPS, sama dengan saya ya, tapi beliau lebih senior ya, dia lebih senior saya. Kemudian ada didampingi juga oleh Bu Nur Aini, pengawas, beliau pengawas berprestasi, kan luar biasa ini. Oke, laporan. Apa itu? Artikel, buku dikirim media massa. Oke, sudah 108. Nah, Bapak dan Ibu, saya stop di sini. Nanti kalau Bapak Ibu membutuhkan, kita bisa Bapak Ibu bisa mendownloadnya ya. Paling tidak buat
pembelajaran atau Bapak Ibu misalnya ingin memotivasi teman-teman untuk membuat buku, mungkin tampilan kuis tadi itu kan semacam apa ya namanya sensus untuk membuat bukti gitu loh. Wah, ternyata emang kayak gini gitu. Oke, Bapak dan Ibu, saya akan kembali ke PPT saya. PPT saya di sini. Nah, ini sudah belum saya stop share ya tadi ya. Oke, saya kembali ke sini. Ini tampilannya Bapak Yasin. Masih Mentimeter Pak Yasin? Masih Mentimeter. Pak Yasin? Iya, masih Mentimeter. Oke, berarti saya salah. Nah, iya, sudah tak gantinya. Oke, harusnya ini. Masih ini sudah PPT Pak Yasin? Ya, PPT. Oke, Bapak dan Ibu. Saya sudah membuat ini, sudah membuat dugaan ya, dan dugaan saya betul, meskipun tadi ternyata yang memperoleh gelar untuk skripsi itu hanya sedikit sekali. Mungkin karena Bapak dan Ibu di sini memang sudah jadi guru, sudah jadi pegawai negeri, sudah ngajar, paling tidak begitu, sudah punya pekerjaan. Memang KTI kita, selama ini kita menulis tuh biasanya pertama kali nulis KTI itu, kecuali mereka yang ikut care di sekolahnya, maka menulis KTI pertama kali itu untuk memperoleh gelar, paling tidak untuk pendidikannya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk naik pangkat ya, untuk naik pangkat ini KTI teman-teman itu PTK gitu ya, dibuat tapi sebenarnya tidak diseminarkan, ini ya bukan rahasia, cuma foto aja gimana caranya. Saya kan pernah jadi guru ya Bapak Ibu ya, jadi tahu lah gitu. Nah kemudian diseminarkan, karena diseminarkan itu juga menjadi salah satu syarat seharusnya ketika PTK-nya ya itu mau dibuat naik pangkat, atau Bapak dan Ibu membuat karya tulis ilmiah lalu mengirimkan artikelnya ilmiahnya itu untuk seminarkan. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang ini yang lebih keren lagi adalah dijurnalkan. Nah, umumnya Bapak dan Ibu ya, umumnya sebelum media guru membuat kelas KTI ya dari buku itu, umumnya teman-teman berhenti sampai pada KTI tadi, sampai pada paling tinggi itu sampai pada dijurnalkan. Nah, mengapa tidak dibukukan Bapak dan Ibu? Nah, ini kemarin Mbak Edith sudah mengutip apa yang sering selalu saya sampaikan ke teman-teman, bahwa hanya ada 2 tempat untuk menuliskan nama kita itu ya ketika kita meninggal. Yang pertama di batu nisan, dan yang kedua di cover buku kita. Nah, ini nanti yang akan dikenang ya, yang akan dikenang oleh anak cucu kita, yang akan membuat kita abadi gitu ya. Kalau Pramudia Anantatur mengatakan bahwa menulis adalah pekerjaan keabadian. Kita lihat siapa yang nggak kenal Hairil Anwar, siapa yang nggak kenal Habib Yasin. Itu dikenal karena bukunya. Siapa kalau orang Islam mungkin siapa yang tidak kenal dengan para imam besar yang menulis kitab-kitab. Itu karena ada bukunya, ada tinggalannya. Kalau ditinggali warisan harta paling sampai 1 turunan ya, kalau yang kita mungkin mereka belum selesai umurnya udah habis warisan harta dari kita ya Bapak Ibu. Oke. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, Bapak dan Ibu, sebenarnya tadi kita sudah mulai, ada teman yang sudah membocorkan. Mengapa ya KTI-nya itu cuma selesai di KTI gitu ya. Padahal kalau berhenti di KTI itu Bapak dan Ibu, apakah Bapak Ibu yakin KTI-nya dibaca? Nah, kenapa tidak dibukukan gitu? Kalau KTI itu PTK diserahkan ke Perpus, yakinlah Bapak Ibu, dibaca 5 orang saja itu sudah hebat sekali laporan kita. Saya pernah punya KTI, itu sudah saya letakkan di perpustakaan, saya tanya petugas Perpus, nggak ada yang pinjem. Saya letakkan di meja saya pun nggak ada yang pinjem, sampai saya tawar-tawarkan gitu, nggak ada yang pinjem gitu kan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kita bisa mengubah KTI kita menjadi buku itu. Jadi KTI kita adalah sesuatu yang potensial untuk jadi buku. Apa perbedaannya? Sekarang kita lihat dulu ya Bapak Ibu ya. KTI itu pembacanya terbatas. Tadi saya bilang, udah dimasukkan perpustakaan, diletakkan di meja, nggak ada yang pinjem. Orang itu ngelihat tampilannya laporan KTI itu, apapun bentuknya ya, mau PTK, PTS,
mau inovasi pembelajaran yang kayak R&D atau kemudian eksperimen. Apalagi kalau misalnya KTI yang Bapak Ibu punya itu tesis atau disertasi yang tebal segini. Ngelihat aja ogah bukanya gitu kan. Saya yakin nggak banyak orang yang tiba-tiba misalnya teman Bapak Ibu punya disertasi, kemudian selesai lulus dia bawa itu diserahkan ke sekolah atau sebagai penghormatan diserahkan ke Pak Kepsek gitu. Saya yakin kecil kemungkinannya ada teman-teman yang bilang pinjem dong disertasinya, lihat dong disertasi yang nggak bakalan ada Bapak dan Ibu. Udah lihat tampilannya yang tebel, kemudian kertasnya kayak gitu, kita udah pusing gitu. Kita udah kebayang dengan data-data. Karena memang KTI itu pembacanya terbatas ya. Yang baca biasanya siapa? Rata-rata ya orang yang mau membuat KTI. Kalau lagi nggak mau bikin KTI, percayalah nggak baca KTI gitu ya. Kemudian bandingkan dengan buku Bapak Ibu, pembacanya luas. Kenapa? Karena memang dia diperjualbelikan gitu. Nah, kemudian ini yang nanti bahasanya KTI itu baku yang beku, kaku. Bapak Ibu pasti merasakan itu ketika membaca KTI itu melelahkan. Masih ingat kan saat membuat skripsi, tesis atau disertasi, ya Allah pusingnya gitu ya. Kita harus ke perpustakaan, ke bagian yang jurnal skripsi, tesis, disertasi itu. Udah masuk di situ tuh rasanya enggak bahagia gitu. Berbeda ketika kita masuk ke ruangan koran, ke ruangan yang ada buku-buku motivasi, inspirasi, novel gitu. Rasanya beda gitu. Enggak ada tuntutan yang berat. Nah, kemudian kalau buku itu bahasanya lebih enak dinikmati ya. Jadi orang bacanya seneng gitu, nikmat. Apalagi kalau bahasanya itu menjadi bahasa bukunya buku ilmiah populer. Nah, kemudian laporan KTI tidak ber-ISBN. Jelas ya Bapak dan Ibu tidak ber-ISBN. Kalau buku jelas ber-ISBN. Otomatis. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu membukukan KTI Bapak dan Ibu, itu akan ada KTI yang tidak ber-ISBN dan buku kita yang ber-ISBN. Nah, buku KTI itu penuh dengan sajian data dan angka-angka. Ini yang bikin ogah kita baca. Karena mungkin kalau disertasi aja ya, disertasi isinya sampai simpulan mungkin sekitar anggaplah 100, 130, 150 gitu. Tapi lampirannya tebal banget, apalagi kalau itu pengembangan Bapak dan Ibu. Wah, tambah banyak banget itu. Siapa yang mau baca pengembangan? KTI PTK kita aja ya, PTK atau PTS Bapak Ibu, itu kalau kita membaca rata-rata kita nggak baca lampirannya yang tebel itu, cuman kita lihat aja sekilas di daftar isi apa sih isinya lampirannya, terus kemudian kita lihat contoh kuesionernya. Saya yakin nggak ada yang membaca dengan teliti ya, saya nggak yakin nggak ada. Nah, karena dia memang penuh dengan sajian data dan angka-angka. Nah, nanti kalau buku kita kan nggak pernah melihat lampiran yang setebel itu, nggak ada Bapak dan Ibu ya. Ya karena memang tidak berbeda sekali antara buku dengan KTI. Nah, yang terakhir ini Bapak dan Ibu, kalau KTI itu tidak bernilai komersial, jadi selesai Bapak dan Ibu buat PTK atau PTS, yang otomatis tentu itu adalah berdana gitu ya. Oh, mungkin dong kita buat karya ilmiah nggak pakai duit, nggak mungkin. Dan itu duit kita sendiri, kita ngetik sendiri, kita ngedit sendiri, nyetakin sendiri. Kalaupun minta tolong kan beda, tetap kita yang ngurus ya. Beda dengan buku bernilai komersial gitu. Bisa kita manfaatkan bukunya itu, bisa kita jual. Nah, pertanyaannya adalah gitu ya Bapak Ibu, yang teman-teman belum menerbitkan KTI-nya menjadi buku gitu ya, mengapa tidak ikut-ikutan teman-teman yang sudah lebih dulu di Media Guru menerbitkan bukunya dari karya tulis ilmiah? Atau mungkin seperti saya ya Bapak Ibu ya, seperti teman-teman lainnya gitu, itu sudah tidak hanya bicara soal kenaikan pangkat yang hanya mendapatkan angka kredit, tapi sudah mendapatkan koin gitu ya. Bapak dan Ibu, saya lanjutkan dulu. Ini saya stop dulu. Bapak Ibu, saya ingin menghadirkan teman saya, Pak Yasin, Pak Irwanto, adakah sudah hadir? Ada Pak Irwanto. Pak Irwanto, halo. Bentar, saya Ya, saya Pak sengaja Irwanto. menghadirkan teman ya.
Pak Irwanto, silakan di-unmute Pak Irwanto. Ya, ini Pak Irwanto ini adalah penulis yang sangat produktif dari Sumatera Barat ya. Beliau sudah menerbitkan buku dari KTI. Nah, sekarang kita ingin mendengarkan pengalaman beliau. Adakah? Pak Irwanto, belum di-unmute ini. Bentar. Saya cek. Kok malah hilang suaranya. Pak Irwanto. Pak Irwanto. Pak Irwanto. Hadir kan tapi Pak Irwanto? Hadir tapi ini speakernya kok nggak aktif. Speakernya nggak aktif. Mana ini Pak Irwanto kok tidak di... Speakernya nggak aktif Bu Isti. Belum ada ya Bapak Ibu. Kok di saya nggak ada Pak? Ada. Belum masuk memang? Belum masuk? Sudah masuk. Ini loh. Di telepon coba. Nggak bisa, nggak aktif. Speaker beliau nggak aktif. Halo Pak Irwanto. Ini, nah ini. Halo Pak Irwanto. Sepertinya nggak bisa Bu Isti. Ya. Pak Irwanto. Pak Irwanto. Oke, Bapak dan Ibu sambil kita nunggu Pak Irwanto ya, Bapak dan Ibu ya. Pak Irwanto, nanti kalau misalnya sudah siap, silakan memberitahu kami ya Pak Irwanto ya, karena memang kelemahan kita kalau online itu ya begini Bapak Ibu ya, artinya kita seringkali dihadapkan pada masalah jaringan ya Bapak Ibu ya. Saya masuk dulu ke materi saya Bapak Ibu ya, balik lagi. Nah, nanti biar Pak Irwanto bercerita, saya ingin Pak Irwanto cerita prosesnya, karena memang Pak Irwanto ini adalah guru matematika yang sangat produktif Bapak dan Ibu ya. Jadi beliau sekarang sedang ikut kelas saya, kelas menulis novel. Nah, sekarang saya lanjutkan dulu, kita mencoba membahas ini dulu Bapak Ibu ya. Jadi, kenapa sih kita menerbitkan itu KTI kita gitu ya. Yang menjadi masalah adalah bahwa apa yang sudah kita lakukan dengan susah payah gitu. Kalau tadi kan semacam promo ya Bapak dan Ibu, promo bahwa kita bisa dapat duit dari KTI. Tapi sesungguhnya ada yang jauh lebih urgent, ada yang hakikinya itu lebih, ada yang lebih hakikat gitu ya. Apa itu? Ilmu, temuan kita di dalam dari penelitian itu menjadi kurang bermanfaat ketika Bapak dan Ibu hanya berhenti untuk naik pangkat Bapak dan Ibu. Bayangkan kita buat yang penelitian yang wah banget ya, misalnya bahwa temuan bahwa sebuah misalnya ya bahwa buah X itu ya mengandung zat tertentu yang zat itu bermanfaat untuk mencegah kanker misalnya begitu Bapak Ibu. Teman-teman yang biologi, yang kimia itu kan sering utak-utak seperti itu. Atau teman-teman menemukan hal-hal baru di kehidupan sosial yang penting itu untuk dikembangkan, dibagikan kepada masyarakat untuk menambah pengetahuan kita. Nah, ketika KTI Bapak dan Ibu, apalagi yang disertasi yang tebel-tebel itu, yang mikirnya lama, yang biayanya besar, itu ternyata hanya berhenti untuk naik pangkat. Eman gitu, sayang sekali ilmu kita. Oke, Bapak Ibu bisa ngomong, punya saya sudah saya jurnalkan. Kita jujur Bapak Ibu, berapa sih yang baca jurnal? Sekarang yang di sini aja coba. Bulan ini aja, ada nggak yang baca jurnal ilmiah? Yakin nggak ada, gitu. Bisa jadi. Kecuali ketika ada persiapan lomba apa gitu, barulah pada berburu tuh membuat jurnal. Oh, atau ada pengumuman call paper ya, call for paper untuk jurnal atau untuk seminar, barulah teman-teman berburu yang namanya jurnal. Kalau enggak ada. Nah, akibatnya apa Bapak dan Ibu? Akibatnya ilmu tadi yang kita peroleh dengan penelitian itu menjadi kurang bermanfaat Bapak dan Ibu ya. Bayangkan kalau itu kita terbitkan jadi buku, akan menjadi luar biasa. Kita sambil menunggu Pak Irwan ya Bapak Ibu, saya lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, tadi sudah saya bocorin sedikit.
bahwa menerbitkan buku itu nanti akan ada perbedaan ya, buku yang diterbitkan dengan KTI itu berbeda. Karena itu buku hasil konversi. Jadi diubah Bapak dan Ibu. Itu bukan sekadar ya, bukan sekadar KTI kemudian di layout kemudian diterbitkan jadi buku. No, saya pernah menemukan beberapa kali buku yang seperti itu. Tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Dia harus mengalami proses. Namun sebelum diproses kita akan lihat sebuah KTI yang akan diterbitkan jadi buku itu harus memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah benar dulu Bapak dan Ibu. Nah ini sebenarnya ini adalah PR kita bersama ya Bapak Ibu ya. Bukan rahasia ya. Jadi karena saya guru dan sampai sekarang ya Bapak Ibu ya, jiwa guru saya itu masih besar gitu ya. Hampir 20 tahun, 19 tahun saya jadi guru. Darah saya itu masih darah guru banget. Apa yang saya alami, yang saya lakukan, yang saya lihat dengan teman-teman saya saat jadi guru itu masih sangat membekas gitu. Nah, ketika kita pelatihan PTK, pelatihan best practice atau yang lainnya, kadang-kadang kita ketika pelatihan, oke, kita sepertinya bisa. Oke, setelah itu kita mengerjakan KTI itu. Seringkali yang terjadi adalah dalam proses kita tidak ada pendampingan yang benar-benar teliti, kemudian juga tidak ada penguji, berbeda dengan skripsi, tesis, dan disertasi. Kalau yang KTI 3 jenis ini, tingkat kebenarannya tinggi Bapak dan Ibu. Tapi begitu masuk PTK, PTS, best practice, kecuali yang sudah ikut dilombakan dan menang, yang dilombakan, biasanya juga terkawal kebenarannya ya. Tapi yang kita buat saat sudah lolos, itu kadang-kadang kebenarannya itu aneh gitu. Nah, saya berbicara seperti ini by data ya, tapi tentu tidak mungkin saya akan menyampaikan ini loh karya si A yang seperti ini. Bukan forumnya ya Bapak dan Ibu, tapi kita sepakat ya kayaknya ya. Saya sendiri ngalami ya waktu jadi guru itu bagaimana tim penilai itu mengatakan begini, yang penting teman-teman itu mau membuat, kalau kita minta sempurna kasihan mereka tidak akan jadi KTI-nya. Nah, ketika mau dibukukan maka syaratnya harus terpenuhi dulu, benar. Misalnya gini, ada teman yang menulis KTI-nya kemudian diajukan masuk ke kelas menulis buku dari KTI. KTI-nya itu berjudul metode discovery learning, pendekatan discovery learning. Loh, lah ini kan udah salah konsep Pak dan Ibu. Nanti ada lagi, karena discovery learning itu model ya Bapak dan Ibu. Kemudian ada lagi, pertanyaannya adalah bagaimana efektivitas. Nah, ini bukan pertanyaan untuk KTI berbentuk PTK. Jadi teman-teman itu sering tumpang tindih antara pendekatan, model, metode gitu ya Bapak Ibu. Ini sering sekali tumpang tindih, dicampur adukkan gitu ya. Kalau nggak gitu, antara jenis penelitiannya dengan rumusan masalah, dengan metode penelitiannya juga nggak match gitu. Masih lagi, nanti muncul lagi, antara rumusan masalah dengan pembahasannya juga nggak nyambung, dengan simpulannya nggak nyambung. Belum lagi nanti ya, ini yang di berikutnya, itu yang pertama ya, Bapak nanti kalau ikut di media guru itu akan kita cek dulu apakah sudah betul gitu. Kemudian yang berikutnya adalah terbebas dari plagiasi. Saya dulu kan yang terbebas dari plagiasi karena terkait dengan kebenaran tadi. Rata-rata Bapak dan Ibu sambil ini ya kontemplasi sambil refleksi. Rata-rata teman-teman itu ketika menulis kajian pustaka ya Bapak Ibu ya, kajian pustaka itu ada dua ya. Yang pertama adalah kajian teori, bicara teori, karena dia juga berasal dari bahan pustaka. Yang kedua adalah hasil penelitian yang relevan, yang otomatis berarti hasil penelitian terdahulu. Nah, yang ini Bapak dan Ibu seringkali bukan melakukan kajian pustaka, tetapi sajian pustaka.
Kenapa saya katakan sajian pustaka? Karena teman-teman, Bapak Ibu guru yang terhormat, Bapak Ibu pengawas ya, saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan ya, tapi kita merefleksi gitu ya. Mungkin praktik kita selama ini karena kita aman untuk kenaikan pangkatnya. Kita cuman asal nempel Bapak dan Ibu. Tempel pendapat si A, tempel pendapat si B, tempel pendapat si C. Itu namanya sajian, bukan kajian. Yang namanya kajian itu ya menganalisis. Minimal setelah nampilkan beberapa pendapat itu ada simpulan itu terhadap teori-teori orang yang ngomong bahwa KTI itu seperti ini. Oh, yang B ngomong KTI itu cirinya 1, 2, 3. Yang C ngomong KTI itu isinya ini. Nah, ada 3 versi pengertian tentang KTI, semuanya benar. Mana yang Bapak Ibu anut? Apakah Bapak Ibu ambil salah satunya atau meramunya? Memilih mengangkumnya menjadi konsep KTI yang baru. Nah, itu yang Bapak Ibu. Nah, karena itulah Bapak Ibu KTI-nya harus dipastikan terbebas dari plagiasi. Nanti kalau ikut kelas itu ada pendampingan, ada caranya membebaskan diri dari plagiasi. Nanti di belakang saya jelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah up to date Bapak dan Ibu. Up to date itu ya janganlah skripsi tahun 2003 kemudian dibukukan. Ilmunya sudah ganti. Tapi begini, misalnya begini, bukan tapinya saya hapus dulu. Begini misalnya. Penerapan apa gitu ya, model pembelajaran apa dalam pembelajaran apa. Nah di kurikulum KD-nya udah ganti, materinya udah ganti. Kan sudah nggak laku bukunya. Terus siapa yang mau beli bukunya? Lucu nanti kalau dinilaikan juga lucu. Saya cuma mau naik pangkat, ya nggak begitulah. Ya, tapi harus update, up to date. Tapi misalnya begini, materi matematika yang ini masih dipakai, Bu. Kemudian metode pembelajaran yang ini masih dipakai, Bu. Nggak apa-apa, berarti masih up to date. Kemarin tuh ada naskah yang selesai saya edit itu merancang game dari Legenda Rakyat. Itu punyanya Pak Mardi dari SMKN 12 Surabaya. Beliau membuat bukunya itu dari KTI-nya itu merancang game anak-anak itu, tapi dasarnya dari cerita rakyat Lutung Kasarung. Nah, ini bisa kan karena sampai sekarang game-game seperti itu masih up to date dan kemudian di situ beliau yang diangkat adalah untuk menanamkan karakter. Sampai hari ini karakter juga masih diajarkan kepada anak-anak, malah dikuatkan. Jadi masih up to date meskipun mungkin naskahnya sudah tapi sebenarnya itu naskahnya 2018 ya. Misalnya itu naskah ditulis 2005 gitu ya. Hebat sekali ya 2005 sudah bisa buat game ya. Itu misal ya. Kemudian yang berikutnya adalah bukan rahasia. Bisa jadi Bapak Ibu membuat penelitian dan ternyata itu hasilnya berkaitan dengan rahasia negara, rahasia perusahaan, rahasia instansi. Nah itu tidak boleh kita bukukan. Nah Bapak Ibu minimal syarat ini harus Bapak Ibu penuhi gitu ya. Kemudian saya lanjutkan. Ini adalah contoh-contoh, judulnya harus diubah Bapak dan Ibu. Supaya nanti kita banyak waktu ya. Jadi sekilas ini contohnya Bu Wawat Tustiawati, ini guru berprestasi, sekarang udah jadi kepala sekolah. Nah, bukunya buklet pembelajaran Jalan Membangun Kreativitas Siswa SD kelas 5 itu judul KTI. Jadi judul bukunya buklet pembelajaran pembangun kreativitas. Ada banyak sekali contoh judul-judul KTI yang judul-judul buku dari KTI ini. Prokrastinasi dalam penulisan skripsi itu menjadi bukunya dibuat ilmiah populer. Jadi menjadi apa, mengapa dan bagaimana menghentikan prokrastinasi dalam penulisan skripsi. Kalau tadi guru berprestasi, ini dosen Bapak dan Ibu, dosen Universitas Negeri Medan. Yang ikut kelas KT itu luar biasa Bapak Ibu. Ada dokter, ada dosen Polinema, ada dosen Universitas Negeri Medan, para dokter, ada Widya Iswara, ada guru di sekolah kepolisian, ada dari Angkatan Laut, ada dari dari Kemenak, pejabat itu ada, ada camat dulu saya yang edit bukunya Pak Camat itu dari disertasi. Nah, jadi kalau guru otomatis lah karena media guru kan utamanya anggota kita yang pertama kali yang kita rangkul adalah para guru. Jadi teman-teman Widya Iswara juga banyak. Pengawas juga
juga banyak, kebetulan saya sama Bu Sri Subekti sekarang sedang mengawal teman-teman dari pengawas angkatan pertama ya kemarin ya. Kemudian ini kecerdasan sosial dalam Al-Qur'an. Ini judul KTI-nya dari disertasi ini Bapak Ibu, ini dari Departemen Agama Kabupaten Pasuruan. Nah, ini ada contoh-contoh. Nah, ini Pak Wakif, tadi Pak Wakif kurang sehat, saya hubungi Dokter Wakif ini. Widya Iswara dari LP3TK KP3 Makassar ini. Ya, ini bukunya dari disertasi Bapak dan Ibu. Kalau misalnya itu disimpan disertasi nggak ada yang tahu ilmunya ya. Kemudian, nah kita akan lebih banyak ke tanya jawab saja sambil nunggu Pak Irwanto. Kalau nanti Pak Irwanto tidak bisa, kita ke tanya jawab ya. Nah Bapak Ibu, kalau Pak Bapak Irwanto Ibu bisa di-unmute Pak Irwanto mungkin kalau sudah siap. Oke, kalau Pak Irwanto sudah, kita ke Pak Irwanto dulu. Pak Ir? Pak Irwanto? Nggak bisa? Pak Irwanto? Orangnya ada tapi enggak. Ya, ini kembali lagi saya mohon maaf ya Bapak Ibu, karena memang kita kadang-kadang terganggu sinyal. Moga-moga sinyal saya nggak masalah ini, hujan baru mulai turun Pak Yasin. Iya, agak putus-putus juga Bu Isti. Oh gitu. Ini hujannya deras banget ini barusan mulai ini. Nah, ya. Bapak Ibu, ini ada contoh-contoh. Kemudian, oke, kita akan bicara dulu. Kalau Bapak Ibu ikut kelas mengubah KTI jadi buku di media guru itu, Bapak dan Ibu akan diajak menganalisis karya tulis ilmiah dari karya tulis ilmiahnya. Tentu tidak semua. Di kelas itu kita akan pilih beberapa naskah gitu ya. Kita tampilin, misalnya PTK yang salah, kesalahannya kayak mana gitu. Kita tunjukkan. Jadi teman-teman itu nanti harus memulai dulu dari menganalisis dulu KTI-nya. Kalau ragu dia, jadi karena yang tidak mungkin dong semua dianalisis ya, hanya beberapa contoh sebagai wakil. Kalau misalnya nanti ragu, Bapak Ibu boleh konsultasi. Nah, kemudian ada analisis hasil konversi, dikasih contoh gitu. Nah, kemudian yang nomor 2 ini penting sekali Bapak Ibu. Komunitas anggota media guru itu 86.000. Sebenarnya saya ingin menghadirkan juga Mbak Pipit Pujiastuti, biasanya beliau partner saya, tapi lagi kuliah S3 beliau, mau ngalahin saya beliau. Nah beliau itu contoh ya, bagaimana dari KTI-nya, best practice itu ya, beliau bisa laku banyak sekali. Atau Pak Irwanto yang tadi juga sudah saya hubungi, gimana Pak Irwanto sudah terjual? Sudah Bun, sudah banyak. Nah sayangnya Pak Irwanto nggak bisa cerita, mungkin bisa dicat kalau misalnya memang nggak bisa ini Pak Ir, bisa dicat sudah terjual berapa, apakah modalnya udah balik, itu yang pasti udah nambah portofolio ya. Nah komunitas anggota media guru ini Bapak Ibu adalah pasar yang luar biasa. Bapak Ibu yang aktif di FB, yang aktif di Guru Siana, yang aktif di grup WA, berpotensi bukunya laku. Karena apa? Sama dengan penyanyi yang belum dikenal gitu ya. Mereka menyanyi di YouTube, akhirnya apa? Viral, diundanglah. Mungkin kalau zaman dulu ya masih sebelum negara api menyerang ya, sebelum Covid datang ke Indonesia itu mungkin mereka akan masuk di koran, masuk di televisi. Nah, itulah yang terjadi karena emang zamannya digital. Bapak dan Ibu sama. Tulisan Bapak Ibu seperti suara Bapak Ibu seandainya seorang penyanyi. Bagaimana orang tahu bahwa Bapak Ibu punya tulisan yang bagus, bahwa ide-ide Bapak Ibu dalam tulisan itu keren, dari mana Bapak Ibu? Dari tulisan yang Bapak Ibu posting di grup WA lah, di grup Facebook lah. Nah, tapi masalahnya adalah kalau Bapak Ibu memasukkan di situ hilang. Apalagi di WA. Maka yang paling enak adalah kita menuliskan di blog. Sewaktu-waktu kita bisa bukukan. Misalnya ikut di Guru Siananya Media Guru ya. Di sana blognya bisa dibaca banyak teman. Nah, ketika teman itu sudah tergoda dengan ide yang kita tulis gitu ya. Apalagi nih misalnya ada Pak Ito kalau nggak salah tadi di sini. Beliau itu saya lihat langganan menang atau paling nggak itu masuk finalis Inobel. Orang itu udah tergoda loh. Gimana sih karya tulis yang bisa masuk Inobel? Nah, kenapa bukunya Mbak Pipit itu buku yang terakhir itu membumikan Pancasila itu bisa laku keras karena bukunya itu diangkat dari best practice beliau yang kemudian mengantarkan beliau menjadi guru pemenang anugerah konstitusi.
di Mahkamah Konstitusi. Nah, mungkin seperti Pak Ito di sini yang belum ikut kelas ini atau mungkin belum menerbitkan bukunya, beliau bisa gitu, bisa menuliskan karya-karyanya untuk dijadikan buku. Teman-teman yang belum pernah masuk Inobel, belum pernah masuk guru prestasi misalnya, ketika ada teman yang pernah menulis di Gurusiana di Facebook, dia cerita ini KTI saya yang mengantar saya juara ini mau saya bukukan, pasti berburu buku itu. Ya nggak munafik ya, kita pingin buku yang bagus. Kita pingin yang tidak hanya untuk angka kredit, tapi mengantar kita jadi juara, jadi guru berprestasi, bahkan menghasilkan uang. Nah, gitu Bapak Ibu, itu contoh. Ya, ini pasarnya itu memang banyak di luaran ya, ada penerbit yang indie juga kayak Media Guru. Tapi setelah itu anggotanya berapa? Nah, pasarnya adalah teman-teman kita sendiri yang sangat membutuhkan buku-buku itu. Sekarang pasaran buku di toko buku juga saya yakin juga sangat berkurang karena COVID. Apalagi kelas sekarang dilakukan. Berikutnya ini yang nomor 3, pembimbingan online 1 bulan hingga buku terbit ber-ISBN. Ini internet saya unstable ya, moga-moga masih bisa diikuti, hujan deras ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, setiap kelas di Media Guru itu akan didampingi selama 1 bulan. Itu resminya Bapak Ibu. Jadi kewajiban, misalnya saya ini pegang angkatan 6 terakhir KTI ya, itu mestinya itu harus hanya kalau ikut aturan ini 1 bulan. Tapi faktanya mau 2 bulan, bahkan ada yang 2 tahun lebih. Kelas dari GTK berprestasi di Solo itu tahun 2018 awal. Ada yang baru saja kemarin bukunya dikirimkan. Ada yang akhir 2018 kelas di Bogor karena dia setelah ikut kelas pulang ternyata suaminya meninggal dunia. Akhirnya udah down, dia gak semangat nulis gitu. Bukunya baru jadi dikirim, belum saya edit, belum ada 4 hari. Nah, jadi bunyinya pembimbingan online 1 bulan, faktanya bisa berbulan-bulan, tapi nggak sampai bulan madu kedua ya Bapak Ibu ya, bahaya gitu ya. Sampai bukunya terbit dari ISBN. Serunya setelah buku Bapak Ibu terbit dari ISBN masih boleh nerbitin lagi. Nah, kan enak Bapak Ibu. Masih, dan ini masing-masing penulis nanti akan dikawal oleh seorang editor. Inilah hebatnya menulis buku Bapak Ibu. Kalau nulis KTI semua dikerjakan sendiri. Kalau buku editor ada yang ngeditin, bahasa Bapak Ibu yang berantakan jadi cantik karena emang kerjanya editor mempercantik tulisan, ya kan? Layout ada yang ngerjain. Kalau kita yang nggak jago layout, ya paling ya gitulah seperti KTI kita. Cover ada yang bikinin, ISBN ada yang ngurusin gitu kan, dan itu sah. Tapi kalau KTI Bapak Ibu dibuatkan orang lain kan jadi negatif ya Bapak Ibu ya. Nah itu. Jadi Bapak Ibu di Media Guru kita akan kawal semuanya Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya kita juga nanti di kelas KTI kita akan mengajarkan cara mencari sumber referensi yang valid dan menghindari plagiasi. Nanti ada di kelas itu Bapak dan Ibu. Dan kalau kemudian naskah Bapak dan Ibu nanti terindikasi plagiasi karenanya tempel-tempel dan tidak ada mengikuti langkah yang benar, maka pada saat naskah sudah diserahkan, nanti editor akan membimbing Bapak dan Ibu. Dikembalikan, diberi catatan apa yang harus dilakukan. Tapi kalau mungkin yang terindikasi plagiasi itu tidak banyak, masih aman, kita menetapkan 30% ya Bapak Ibu. Atau misalnya editornya bisa membantu, biasanya kami bantu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang nomor 5 ini yang dia editor dan layouter profesional. Jangan minta layouter kesal. Pertanyaan dan terutama ini banyak yang ucapan terima kasih Bu Isti
Bunda Oh ya? Terima kasih atas penambahan ilmunya hari ini. Terima kasih juga untuk bimbingan buku perdana dan terbit. Waduh. Dari Alhamdulillah. Ini Bu ada Sari orang-orang Mulyani. hebat loh, ini ada Bu Monika Siregar. Ini orang-orang hebat ini. Banyak orang-orang hebat di sini ya. Oke. Juga Monggo. di ini juga Kita cari di YouTube bisa dilihat kan Mas Asin? Hah? Gimana? Dari YouTube bisa Bu Isti, dari YouTube bisa. Pak Yasin mungkin yang di YouTube. Pak Yasin melihat yang di YouTube, saya tak melihat yang di. Pak Rahmadi dari tadi itu. Oke, silakan Pak Rahmadi. Angkat tangan dari tadi nih, Pak Rahmadi. Pak Rahmadi silakan ya, monggo, Pak Rahmadi. Pak Rahmadi. Ya, kalau monggo. mau bertanya. Assalamualaikum Bu, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Saya Rahmadi. Agak kenceng Pak Rahmadi ya. Di sini hujan jadi. Oh iya ya, ini kencang ya. Sudah kedengaran. Halo. Ya, lebih keras lagi Pak. Oh, dengaran Pak? Ya, sip gitu. Ya. Nah, sekarang udah kenceng. Alhamdulillah. Saya dari Kalimantan Selatan ini Bu. Alhamdulillah, terima kasih bisa bergabung di webinar KTI menjadi buku ini. Alhamdulillah. Sebenarnya saya sudah lama sih tidak bikin KTI karya tulis ilmiah bentuk PTK. Sekitar 2013 itu. Nah, apakah bisa itu dijadikan buku atau enggak, itu yang pertama. Yang kedua, secara praktis mungkin apa bisa kita membuat karya tulis ilmiah misalnya yang berbentuk bis praktis atau PTK tadi, sedangkan tidak begitu tebal gitu, artinya hanya atau maaf ini kita kan di sekolah itu ada pembimbingan KTI juga, anak-anak kan diwajibkan di KTI. Saya kan di Manisan Jadika Tanah Laut gitu. Jadi anak-anak tuh wajib bikin KTI. Nah, apakah itu bisa dibukukan itu? Terima kasih. Oke. Pak, untuk yang KTI-nya tahun 2013 judulnya apa? Oh, saya lupa bukan begitu. Nah, tentang apa? Tentang apa gitu aja dulu. Sambil menunggu Bapaknya ingat-ingat, Bapak Ibu yang mau tanya raise hand aja, itu diklik reaction-nya, pilih yang raise hand, nanti teman-teman biar ini ya, biar Pak Yasin melihat dari raise hand. Pak, gimana Pak Rahmadi tentang apa itu? Saya lupa ini, saya lupa. Nah, jadi jawaban saya begini Pak, bukan hanya masalah waktu yang kita pakai atau ketentuan tadi kan harus update. Di angkatan KTI angkatan 2 itu ada teman dari guru bahasa Indonesia yang mengangkat PTK-nya itu tentang penulisan cerpen, Pak. Nah, materi cerpen itu mau di kurikulum tahun berapa saja itu tetap ada. Kandungan nilainya dari cerita rakyat. Memang dia diangkat dari cerita rakyat juga, diangkat menulis cerpen. Sampai hari ini yang namanya cerita rakyat ya nggak berubah. Kalau Tangkuban Perahu ya Tangkuban Perahu, nilainya dari dulu sampai sekarang juga tetap ada, kan sama gitu ya Bapak Ibu. Artinya karena tidak ada perubahan ilmunya maka boleh. Misalnya gini, contoh yang lain kalau di kimia. Di kimia misalnya membelajarkan ikatan atom gitu ya. Dengan cara yang sampai hari ini masih cocok caranya. Lah materi ikatan atom itu kan sampai sekarang masih ada di kurikulum sekarang ada. Itu boleh gitu. Tapi gini, contoh yang tidak relevan. Saya nggak tahu ya, mungkin orang sejarah yang ngerti. Mungkin materi sejarah di kurikulum yang dulu dengan sekarang ada perubahan. Karena rezimnya udah ganti, biasanya sejarah kan ganti ya. Nah, ketika ada perbedaan pandangan politik masa lalu dengan sekarang, nah janganlah diangkat karena itu kan tidak up to date lagi. Atau misal teori tentang bumi datar itu ya, bumi datar itu sudah misalnya benar gitu ya. Kemudian penelitian Bapak dan Ibu itu membahas tentang bumi yang bentuknya bulat, guru geografi. Padahal teori terbaru menyatakan bumi ini datar. Kemudian
penelitian yang bumi bulat dibukukan. Nah, itu nggak bisa karena ilmunya sudah tidak cocok gitu. Atau sekarang yang zaman-zaman sekarang itu pembelajarannya kan student center ya, fokus ke siswa. Nah, ternyata kapan hari contoh nih, kemudian misalnya guru itu menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Nah, ini kan lucu Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh yang tidak up to date. Nah, lalu bagaimana dengan anak-anak tadi, anak-anak yang sudah menulis KTI di media guru itu ada kelas saksi sabu, tapi mungkin memang belum mewadahi untuk KTI ya. Tapi Bapak nanti kalau Bapak sudah ikut kelas menulis buku di media guru, mungkin Bapak bisa membukukannya ya, tetapi tetap penulisnya adalah anak-anak. Menggunakan nama sekolah, bukan tidak boleh diakui sebagai karya Bapak. Jadi kan sekolahnya keren nih, bisa menerbitkan buku. Itu contohnya Pak. Gitu Pak Yasin, monggo. Sudah ya Pak Rahmadi ya? Semoga Oke, monggo Pak Yasin. Saya ada pertanyaan berikutnya ini dari Bontang. Tadi dari Kalsel, sekarang dari Bontang. Bentar. Bontang itu Kaltim, Bu. Nah, sebentar ya. Silakan Bu Erna di unmute, Bu Erna Hikmati Hidayah. Ya, silakan Bu. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beberapa kali ikut sesi Ibu tapi terputus. Baik, Ibu Isti, saya ada beberapa pertanyaan tentang ini. Saya ada KTI 1 R&D ya, karya tulis ingat tentang R&D. Mungkin Bu Isti ingat Jeng Eta ya. Iya. Iya, Jeng Eta. Nah, saking kepinginnya saya punya buku, Ibu. Akhirnya tanpa bimbingan, saya serahkan apa adanya karya saya itu menjadi sebuah buku. Jadi sepertinya kalau saya melihat lucu juga sih karya tulis dijadikan buku langsung. Jadi isinya data-data semua ada di situ juga. Gitu. Saya kalau ngelihat, oh iya ya kok kayak gini gitu. Kira-kira ada yang beli protes nggak Bu? Kalau dinilai oleh penilai angka kredit dijajarkan dengan KTI-nya, lah sama gini kok kira-kira. Itulah ya, mungkin karena harus banyak berguru ya Ibu ya. Nah, pertanyaan saya pertama, saya bisa ngapain dengan buku itu ya? Bisa nggak saya buat yang lebih menarik lagi gitu ya, tidak sekedar KTI. Kemudian yang kedua, apakah yang sudah saya jadikan sebagai buku itu kemudian bisa saya jurnalkan ya? Karena kalau untuk kenaikan pangkat itu biasanya kan harus salah satu jurnal kan? Salah satunya harus ada jurnalnya. Ini alhamdulillah kemarin bukan itu yang saya gunakan jurnalnya untuk ke 4B tapi yang lain. Nah, pingin sih ini masuk jurnal. Apa saran Bu Isti? Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Oke, Bapak Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat buku pedoman penilaian kinerja guru atau Bapak Ibu yang pengawas ada ya. Kalau guru kan berarti ikut kepala sekolah ikut guru juga ya. Untuk yang pengawas itu juga ada. Di sana ada poin yang berbunyi buku hasil penelitian, ya kan? Artinya begini Bapak dan Ibu, gini. Hasil penelitian kita bisa kita ajukan angka kreditnya dalam bentuk kalau misalnya KTI PTK asli gitu ya Bapak Ibu ya, PTK yang kita seminarkan. Saya pakai analog guru aja ya biar berlaku buat yang lain mudah. Nanti kalau satu-satu kan hampir mirip. Kita ajukan setelah kita seminarkan dan kita serahkan di perpustakaan ada nilai sendiri kan? Oke. Berikutnya nanti kita angka kredit kita masukkan jurnal, dapat angka kredit sendiri kan? Nah, lalu kemudian kita bukukan apa angka kreditnya, buku hasil penelitian. Tentu saja saya nggak yakin, Bu. Kalau saya jadi tim penilai angka kredit, gitu ya. Kalau saya jadi tim penilai angka kredit, misalnya buku Ibu seperti yang Ibu ceritakan tadi, sama persis dengan laporannya, saya nggak akan nilai. Ibu cuman mengubah cetakannya kok. Itu namanya bukan diubah, di bentuknya aja dicetak bedanya. Karena itu kalau saya ceritakan di sini waktunya enggak cukup ya. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan dan karena itu Bapak Ibu butuh bimbingan. Lain itu kita jujur,
PTK kita tidak pernah dicermati secara detail. Isinya benar atau salah. Apakah ini ada plagiasinya atau enggak? Tadi ada yang bertanya. Sebenarnya kalau ilmiah mungkin di kampus-kampus yang berbayar kita pakai Turnitin Bapak Ibu. Tapi di Media Guru kita pakai aplikasi yang gratisan itu. Jadi kalau kita melihat ada indikasi plagiasi, kita akan melakukan tesnya. Tentu tidak seluruh buku ya, beberapa bagian. Kalau sudah indikasi plagiasinya tinggi, maka editor nanti akan menghubungi Bapak dan Ibu, dikawal. Mana-mana yang harus diperbaiki. Tidak langsung, Ibu ganti ini plagiasi, tidak. Karena Bapak Ibu yang sudah punya KTI bisa dikatakan punya 50-70% bahan untuk jadi buku. Lebih mudah menulisnya ketimbang menulis buku dari nol. Asal Bapak Ibu tahu ilmunya. Nah, menulis buku yang tepat itu, menulis buku ya bukan menulis sendiri, bergabung dengan komunitas. Salah satunya adalah Media Guru. Ini adalah komunitas yang tepat karena sudah banyak yang berhasil gitu Bapak Ibu. Oke. Jadi gitu ya jawaban saya Bu ya. Terima kasih. Lebih baik dijurnalkan dulu ya Bu ya. Saran saya jurnalkan dulu. Ya. Kalau permisi Ibu tambah lagi sedikit ya. Bu, cukup gantian sama yang lain ya. Gantian yang lain. Jadi Bu, saya sekaligus jawab ya yang ngecek plagiasinya ya. Monggo. Terima kasih. Ya, ini ada yang bertanya, Pak Ahmad Basir di kolom chat bertanya, Bu Isti, saya mau tanya bebas dari unsur plagiasi dengan menggunakan aplikasi seperti apa? Apa kita sendiri yang menguji atau editor yang menguji bebas plagiasinya? Ya, ini Bapak dan Ibu, sebenarnya apakah kita plagiat atau enggak, yang paling tahu sesungguhnya penulis awalnya. Karena dia yang tahu, saya dulu copy paste atau enggak. Tapi yang dimaksud copy paste jangan lugu banget. Satu kali saya pernah ngedit, kemudian saya hubungi, ini plagiasinya tinggi, saya hubungi penulisnya, Ibu ini naskahnya copy paste ya, ini plagiasinya tinggi. Apa jawaban penulisnya? Enggak Bu, saya ketik itu Bu, saya baca buku, saya ketik dari buku. Sama persis kan? Iya, nah itu sama saja kan. Nah ada caranya ya, cara pengutipannya bagaimana, citasinya bagaimana, kemudian similarity-nya seperti apa. Nanti itu dikawal di kelas pelatihan dan Bapak Ibu akan dikawal oleh teman-teman editor sehingga minimal Bapak dan Ibu itu aman gitu ya. Jadi enggak semuanya tempel dan menjadi, kok suara saya double, menjadi sajian pustaka tadi. Atau kemudian di bagian pembahasan rata-rata kelemahan teman-teman di pembahasan hasil penelitian itu juga hanya meringkas dari bagian hasil. Nanti juga kita bahas di kelas KTI. Silahkan Pak Yasin. Oke. Sudah terjawab. Pertanyaan lagi, ini banyak banget pertanyaannya. Mohon izin bagaimana cara ikut di kelas penulisan KTI menjadi buku. KTI saya RND Bahasa Inggris Bernuansa Blended and Hot. Mohon pencerahan. Terima kasih dari Bu Fadilah Umi SMA Negeri 1 Turen. Ya, Tonggo ini. Kalau itu nanti harus ikut kelas. Kalau saya ceritakan di sini nggak cukup waktunya karena nanti ada bagaimana dari PTK, bagaimana dari RND, bagaimana dari eksperimen, ada Bapak dan Ibu. Bahkan kalau karena pengawas itu ada aturan tersendiri, kita juga mengikutinya. Jadi kalau misalnya aturan dari pengawas itu bukunya harus seperti ini gitu. Kita ikuti gaya selingkung yang diminta untuk tujuan Bapak Ibu kenaikan pangkat misalnya seperti itu. Jadi untuk pengawas ada gaya selingkung sendiri Bapak dan Ibu. Gimana kalau misalnya dibenturkan tidak bisa, misalnya gini. Kalau pengawas itu harus dari KTI seperti PTS best practice. Tapi kalau dari tesis atau disertasi nggak bisa diangkat. Berarti apakah tidak bisa kita menuliskannya menjadi dasar penulisan buku? Masih bisa. Tapi nanti dia tidak menjadi buku hasil penelitian. Jadi bukunya adalah buku tentang pendidikan. Nah, berarti hasil penelitiannya tidak kita masukkan dan tidak kita tulis bahwa buku itu diolah dari hasil penelitian. Karena tidak bisa dinilai kalau dari pengawas. Karena tesis, disertasi, skripsi itu angka kreditnya sudah masuk di ijazahnya. Begitu aturan mainnya. Tapi untuk guru tampaknya masih aman. Kepala sekolah belum ada penjelasan tersendiri. Belum ada regulasi tersendiri. Gitu. Oke? Oh, kelasnya ya. Nunggu Pak Yasin ya. Semoga kita bisa buka dalam 2 minggu ke depan. Karena terus terang
Saya minta break kemarin. Lelah saya dengan KTI. Monggo, Pak Yasin. Bapak Ibu memang harus sering-sering memantau ini Facebook Media Guru, atau klik di sini biasanya yang sering Bapak Ibu harus lihat jadwal itu, jadwal.mediaguru.id. Nah, di situ atau biasanya ngikuti Facebook saya, Pak Yasin. Ngikuti Facebook saya, ngikuti IG saya, ngikuti WA saya, pasti ada itu. Ngikuti Facebooknya Media Guru lah. Udah, iya, itu pasti. Di situ pasti banyak. Oke. Ini Pak Monika Siregar nanti ngikuti Facebook saya kalau belum masuk Media Guru. Segera masuk Media Guru nanti. Ya, banyak pertanyaan juga di YouTube juga banyak yang bertanya bagaimana mau ikut kelasnya. Ada Bu Elma Susanti, ini kayaknya sudah pernah ikut ya. Bu Elma bertanya, apa yang dilakukan ketika kita ingin mengubah hasil laporan penelitian menjadi buku referensi? Gimana Pak? Apa yang harus dilakukan ketika ingin mengubah hasil laporan penelitian menjadi buku referensi? Kalau dijawab saat ini yang pasti ya panjang dan lama. Ya tidak bisa, harus jawaban saya mohon maaf ya tadi, yang pertama harus memenuhi persyaratan, yang kedua tadi otomatis bukunya itu harus memenuhi kriteria yang membedakan dengan KTI. Nanti PPT-nya saya bagi setelah ini ya, setelah tanya jawab sebelum penutupan atau di grup WA ya. Nah, nanti jadi Bapak Ibu ada pembedanya. Pembeda inilah yang kita ganti. Misalnya contoh ya, bahwa kalau KTI penuh dengan data-data, berarti buku itu hanya mengambil data yang dibutuhkan, yang kira-kira oleh pembaca akan dibaca. Dan itu penting gitu. Itu contoh ya. Itu contohnya. Bahasanya otomatis tidak sama dengan bahasa skripsi, bahasa PTK. Gimana? Bapak dan Ibu mungkin kesulitan, mungkin semampunya nanti di kelas akan diajari. Nah, Bapak dan Ibu naskahnya kan akan diedit oleh editor yang akan membantu mempercantik naskah Bapak dan Ibu menjadi bahasa buku. Itu gambarannya. Itu Pak Yasin. Oke, kita kembali ke penanya langsung ya. Saya mau kasih yang lain, masalahnya pertanyaan banyak banget ini. Sebentar ya. Tapi ada pertanyaan satu lagi dari Pak Samsudin Simatupang tadi ya. Ini Bu Isti, kalau untuk menjadikan sebuah buku harus menjadi berasal dari KTI yang baik, KTI yang baik itu seperti apa sebenarnya? Nah, pertanyaannya sekarang begitu. KTI ya, makanya itu Bapak Ibu ya, KTI-nya mana dulu? Ya berarti ya harus sesuai dengan karakternya KTI. Misalnya gini Bapak Ibu ya, saya kasih contoh, KTI-nya PTK, tapi pertanyaannya eksperimen gitu loh. Apa pengaruh gitu? Nah, apa pengaruh itu kan eksperimen Bapak dan Ibu. Bagaimana pengaruh penerapan pendekatan kontekstual terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika. Pertanyaan ini bukan pertanyaan PTK, ini contoh saja. Atau judul. Dilihat dari judul aja, misalnya orang bikin PTK, tapi judulnya efektivitas gitu ya, atau pengaruh. Judul aja udah salah gitu. Ya kalau Bapak Ibu tanya bagaimana kriteria KTI yang baik itu, lah KTI-nya banyak, saya jawab sehari ya nggak selesai Bapak Ibu. Ikutlah kelas nanti di Media Guru, Bapak dan Ibu ada beberapa teman yang setelah ikut kelas KTI diubah jadi buku itu gini, kok KTI saya salah ya Bu, dulu saya memang buatnya mandiri. Akhirnya ikut kelas PTK dan PTS yang dibimbing oleh Bu Dr. Ari dan Bunda Nur Aini, pengasuh prestasi nasional itu. Jadi akhirnya kita sadar kalau bukan untuk itu, memang pembacanya terbatas, kita aman-aman bisa naik pangkat gitu. Tapi percayalah Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu mau menulis itu, ya Allah luar biasa, barokahnya luar biasa. Bapak Ibu kemarin yang nyimak kelas hari pertama, guru-guru menulis buku itu, Masya Allah luar biasa, sampai merinding, banyak sekali prestasi diperoleh, penghargaan, jalan sukses yang luar biasa, menjadi lebih bermanfaat. Jadi ayolah Bapak Ibu yang sudah KTI-nya banyak, sering menang lomba, sering lolos jadi finalis, itu nulis bukunya, ilmunya dibagi ke teman-teman biar manfaat gitu. Saya ada menulis buku tadi, di situ ada Cerdas Berkarya, itu ini agak promo ya, tapi penting untuk memulai gimana PTK jadi buku. Itu ada contohnya ya, trik-triknya ada dan contohnya.
Monggo Pak Yasin, kita masih punya 10 menit. Masih ada 10 menit ya? Iya, kita maksimalkan ini ya. 8 menit sebenarnya, Bu. Oh iya, link presensi sudah Pak Yasin? Link presensi deh, udah 3 menit lagi ya, 3 menit lagi link presensinya ya. Ada yang minta nomor teleponku ya, tapi jangan telepon malam-malam ya. Ini Bu RR Rahayu Sri Haryanti, silakan di unmute kalau mau bertanya. Ya. Silakan Bu. Di unmute dulu. Monggo. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya tadi menanyakan yang sudah ditanyakan oleh Pak Permadi tentang apa namanya PTK yang jadul bahasa saya ya Bu ya. Dulu saya masih menggunakan apa ya judul, kalau nggak salah mohon maaf ini melalui metode kooperatif STAT dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada KD perjuangan mempertahankan Irian Barat Bu. Materi ini masih ada lah, bisa digunakan untuk di kelas 9 sekarang. Nah ini bisa nggak diangkat untuk menjadi apa namanya buku gitu Bu? Oke. Ya, terima kasih. Langsung saja, jawaban saya adalah bisa Bapak Ibu. Nah, karena kelas kita itu bukan membukukan KTI kayak Ibu tadi, langsung dijilid di SBN kan itu aneh banget. Itu ada memang penerbit-penerbit yang maaf dalam tanda kutip penulisnya nyetorin itu ya udah di layout, dicetak kayak gitu enggak. Bapak Ibu kita kan konversi. Nah, jadi di konversi itu ada bagian yang diubah. Misalnya ternyata rumusan masalahnya kurang tepat. Kita nanti ada penanganan sendiri. Judul tadi Bu, judul buku Ibu tadi KTI banget gitu. Nanti ada trik-trik bagaimana mengubah judul KTI jadi judul buku gitu. Kalau Ibu tetap bertahan dengan judul itu nggak ada yang mau beli Bu, paling PTK gitu kan. Nah itu contohnya, nanti kita akan kawal. Insya Allah bisa itu Bu. Apalagi ada terkait dengan Irian Barat, ada sejarah kan ya yang menarik, yang pasti akan bermanfaat untuk teman-teman guru dan murid-murid mungkin ya, kalau misalnya atau nanti calon guru gitu. Bisa Bu insya Allah. Oke. Monggo Pak Yasin. Oke, Pak Sadi sudah cowok, cewek, cowok, cewek. Yang dari cowok lagi sekarang ya. Pak Yasin, ya? Pak Yasin sebentar Pak Yasin. Hai. Apakah tidak ada ini Pak Yasin? Kuis Pak Yasin. Ini pertanyaannya banyak banget. Kuisnya buat besok aja enggak apa-apa ya? Ya berarti teman-teman biar ikut webinar besok ya. Pertanyaan biar ikut webinar besok ada kuisnya kita siapkan ya. Berarti ditambah di besok ya. Saya ikut tambahan. Besok kita tambahin deh. Ya. Oke, ini Pak Saiful Rizal, silakan Kak bertanya Pak Saiful. Ini kalau nggak salah kepala sekolah dari Pamekasan ini. Iya. Silakan Pak. Pak Saiful betul. Silakan, Bu. Selamat sore Bu Isti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya sebenarnya tertarik sekali untuk bisa ikut kelas ini ya, kelas mengubah PTK atau KTI menjadi buku ya. Cuma agak ngeri-ngeri gimana gitu ya setelah lihat tadi jangan-jangan jangan-jangan KTI kita itu bukan KTI yang benar gitu. Jadi itu yang kebetulan memang baru beberapa tahun ini saya menjadi kepala sekolah, sempat juga melahirkan bukan hanya PTK tapi sudah PTS, penelitian tindakan sekolah gitu ya. Kita coba siapa tahu dengan mengubah dari KTI ini menjadi PTS, ini menjadi sebuah lompatan bagi kami, terutama di sekitar kita ya. Karena selama ini memang seperti yang Panjenengan sampaikan tadi, semuanya itu selesai sampai di laporan PTK, laporan PTS selesai. Begitu. Kita ingin menaikkan grade menjadi sebuah buku, gimana caranya? Mohon bimbingannya. Ya. Jawaban saya sederhana Pak. Ikutlah kelas. Karena saya nggak mungkin menjelaskan di sini. Kalau ikut kelas itu begini Pak. Saya tidak hanya menjelaskan, tidak hanya memberikan contoh, bantu menganalisis, tapi setelah itu akan ada tim yang setelah naskah jadi itu ada editor. Editor juga akan membantu. Kalau ada kerumitan naskah yang aneh, editor akan bertanya ke saya atau partner saya gitu untuk di kelas KTI itu. Sehingga KTI-nya menjadi layak untuk dibukukan. Jadi ya tadi kan sudah saya jawab.
Bedanya nulis KTI dengan nulis buku itu adalah kalau Bapak Ibu nulis KTI dibantu orang lain, dieditkan, dituliskan, dilayoutkan, akan dirasani orang. Itu yang ngerjakan bukan dia sendiri, orang lain. Gitu kan? Bapak misalnya kepala sekolah bikin PTS yang masukin data analisis, itu dikerjakan anak buah gitu kan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nulis buku, kemudian tadi kan PTK-nya udah jadi, PTS-nya udah jadi. Kita cermati nih, gitu kan. Oh salah Pak, ini tolong ini dibenahi dengan cara ini. Sah Pak. Karena Bapak Ibu sedang menulis buku. Nulis buku dibantu oleh editor, dibantu oleh layouter, dibantu oleh desainer grafis yang bikin covernya, bahkan ISBN-nya diuruskan. Dan itu sah. Nah, betul, Bapak harus naik kelas. Jangan hanya sampai laporan. Manfaatkan ilmu, tingkatkan manfaat hasil penelitian itu supaya menjadi lebih bermanfaat. Bapak Ibu, saya ada bukunya Cerdas Berkarya nanti ya. Kalau Bapak Ibu pingin nanti ada nomor saya 081-334-231-701 untuk mungkin mempelajari dulu atau mungkin kita bisa buat kelas 2 minggu lagi ya. Bagaimana supaya yakin bahwa KTI Bapak dan Ibu bisa menjadi. Faktanya teman-teman itu yang sudah menulis buku itu yang modal buat KTI-nya balik, modal buat nulis bukunya balik, dapat duit, bisa naik pangkat, jadi terkenal. Percaya Bapak Ibu, catat kalimat saya. Kalau saya salah datangin ke rumah saya, nanti saya kasih ayam potong. Apa Bapak Ibu? Gak ada orang terkenal gara-gara nulis PTK. Oh itu penulis PTK yang judulnya ini ya? Gak ada Bapak Ibu. Oh itu penulis tesis judulnya ini? Gak ada. Tapi penulis buku ada. Oh itu yang nulis misalnya Pak Irwanto yang mau saya kenalkan tadi. Oh itu penulis buku Rotating Matematika ya. Oh itu gitu. Misalnya Mbak Pipit. Oh itu buku yang menulis buku Membumikan Pancasila. Mungkin Bu Sri Subekti. Oh itu yang mencerdaskan anak berpikir kritis. Nah itu contohnya ya Bapak dan Ibu ya. Tidak ada yang menulis KTI. Nah, moga Pak Yasin. Oke, ini Bu Isti mau nomor HP-nya mohon diulang nih, pertanyaan yang banyak bertanya ini. 081. Nah, yuk tulis. 334. 334. 231. 231. 701. 701. Yang di YouTube mungkin boleh dibagi ya. 081 334 231 701. Itu sudah ditulis ya. Nanti kalau menghubungi Bu Isti, tolong diingat tidak lebih dari jam 8 malam. Oh, enggak lah. Jam 9 masih saya layani. Oh, gitu. Tapi Bapak dan Ibu kalau kecat saya harus dengan ini Bu Isti, saya ikut webinar KTI. Jangan, ini siapa gitu. Karena terus terang saya menderita banget sebenarnya di satu sisi, sering sekali ada BA telepon yang masuk ujung-ujungnya nggak jelas. Jadi saya kadang-kadang langsung setan lu gitu. Maaf Bang, sangat kasar gitu ya. Karena kalau di televisi ada pencabulan dan sebagainya, saya mungkin sudah tidak terhitung lagi yang terima telepon-telepon seperti itu. Cuman saya nggak ngeladenin dan nggak lapor. Jadi Bapak Ibu, kita pakai etika memang telepon atau SMS itu harus dimulai dengan saya siapa, kenalan. Dari kenalnya di mana dulu gitu Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf sekali kalau pas keluar gitu. Karena memang ya gitu nasib jadi korban. Oke, Bu Isti, Bapak Ibu sekalian, ini waktunya udah jam 5 ya. Kita dibatasi sebenarnya sama panitia IIBF untuk sampai pukul 17 ya. Jadi di link chat Zoom dan link chat YouTube sudah saya share untuk absensi. Silakan absen ya. Nanti isikan alamat email yang benar ya. Paling penting itu Bapak Ibu sekalian, isikan alamat email yang benar yang bisa masuk emailnya. Kemudian juga jangan lupa namanya lengkap, instansinya lengkap supaya sertifikatnya bisa langsung terkirim ke sistem email atau alamat emailnya Bapak Ibu semuanya ya. Kami mohon maaf apabila tidak bisa semua pertanyaan dijawab ya.
Kalau tidak bisa semua pertanyaan dijawab, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebentar Pak Yasin. Gimana Bu Isti? Apa itu? Saya minta tolong ini saya tak bagi link Google Drive-nya supaya teman-teman yang di YouTube juga bisa mengambil materi ini. Takutnya nanti teman-teman nggak bisa ini. Nanti Bu Isti bisa langsung di copy, dicopes ke ini Google Drive-nya. Coba dikirim ke ini, ke chat aja. Nanti saya kirim ke YouTube. Oh gitu ya. Oke. Silahkan Pak Yasin. Ya. Sekarang aja enggak apa-apa Bu Isti kirim drive-nya untuk materinya, nanti saya kirim ke YouTube juga. Ya tadi nggak kepikiran saya. Ya. Oke, Bapak Ibu, Bu Isti cukup ya? Oke, silakan. Cukup? Cukup. Ada closing statement sebelum saya tutup ini? Iya, oke. Jadi gara-gara bingung mau ngupload jadi belum mikir closing statement-nya. Bapak dan Ibu, menulis adalah pekerjaan keabadian. Nama kita, pemikiran kita itu akan dikenang sepanjang masa dan manfaatnya akan luar biasa. Buku-buku kita, pemikiran kita, hasil penelitian kita adalah ilmu yang bermanfaat. MLM amal Bapak dan Ibu. Karena nanti buku itu dibaca oleh orang lain, ilmunya diamalkan, ditularkan kepada orang lain. Selama itu pula Bapak dan Ibu, maka kita akan tetap memanen pahalanya. Apalagi kalau bukunya dipinjam lagi, dibaca lagi, dikutip lagi. Masya Allah, barokahnya akan luar biasa Bapak dan Ibu. Karena itu, maka jangan biarkan KTI kita itu hanya tertumpuk di rak buku, tertutup debu, dan kemudian terlupakan. Bukukan dan mari kita petik barokahnya yang luar biasa. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf karena waktunya sangat terbatas. Semoga menginspirasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di-share drive Google Drive-nya Bu Isti. Nanti saya share juga ke YouTube ya. Iya, oke. Oke, Bapak Ibu sekalian. Mau foto-foto mungkin Pak Yasin? Gimana? Mungkin mau foto-foto itu teman-teman. Iya, nanti yang di grup Zoom kita foto-foto ya. Bapak Ibu sekalian, kita close dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa bahwa setiap hari sampai nanti beberapa hari ke depan ya, ini kita masih ada kegiatan webinar yang belum, masih ada untuk besok kelas mendongeng, kelas baru media guru, kemudian lusa ada menulis artikel populer, kemudian juga ada TNGP dan saksi sabu ya. Itu Bapak Ibu sekalian, jangan pantau terus Facebook Media Guru, grup WA di Media Guru yang sudah Bapak Ibu mendaftar. Untuk yang belum daftar tetap bisa ikut di YouTube ya. Untuk yang besok dan sebagainya tidak perlu khawatir linknya sudah dari jam 1 siang udah bertanya linknya mana gitu ya. Akan dibagikan ke grup masing-masing, juga termasuk link YouTube-nya akan dibagikan setelah kita online ya. Jadi jangan khawatir ya. Tidak perlu khawatir, dan setiap harinya untuk absensi akan ditutup pada pukul 19.00. Jadi pastikan Bapak Ibu mengisi absensi sebelum pukul 19.00 ya. Itu saja dari saya. Apabila ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili tim Media Guru, tim dari IIBF, memohon maaf yang sebesar-besarnya ada kekurangan dan mohon diri untuk acara hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih proses Pak Yasin saya uploadnya. Nanti di grup WA saja Pak Yasin ya? Yap. Okay. Kalau yang di YouTube bisa di kolom chat ya. Nanti teman-teman karena ini YouTube-nya masih terdengar. Nanti biar di share linknya untuk mengunduh materi saya di kolom chat YouTube atau di deskripsi bisa Pak Yasin? Bisa, nanti di deskripsi kita bagikan di deskripsi di deskripsi atau okay. di link YouTube-nya bisa, di chatnya YouTube bisa nanti ya. Oke. Bagikan di chatnya. Terima kasih. Sekarang edisi foto-fotoan Pak.